Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulangsih dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, model strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu adalah titik tolak suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Ada dua pendekatan pembelajaran secara garis besar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru, merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan bersifat klasik. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam belajar dan bersifat modern. Contoh pendekatan pembelajaran yang sering dilakukan di sekolah. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Pada pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajaran dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya yaitu untuk mendorong siswa agar bisa menentukan atau menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pada pendekatan ini guru tidak mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau menemukan jawaban yang benar atau salah. Namun guru hanya bertugas untuk mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menemukan mana opsi jawaban yang benar menurut hasil pemikiran mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pada pendekatan ini guru menekankan kepada siswa untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya dalam pendekatan ini siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab dan akibat dari suatu masalah. Yang keempat, pendekatan pembelajaran induktif. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk melakukan pengamatan lebih dahulu lalu menemukan hal-hal yang khusus, lalu mengambil kesimpulan dari semua fakta yang ditemukan. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran deduktif. Pendekatan ini yaitu mengumpulkan hal-hal yang sifatnya umum lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Yang keenam yaitu pendekatan pembelajaran open-ended, yaitu pendekatan dengan konsep yang mengutamakan kepada bagaimana proses untuk menemukan suatu jawaban pada persoalan, bukan tentang benar atau tidaknya jawaban tersebut, tetapi biasanya pertanyaan yang diberikan itu sifatnya lebih terbuka begitu, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah dengan secara mutlak. Dengan pendekatan ini biasanya siswa itu lebih aktif dalam berpikir dan menemukan jawaban. Yang ketujuh yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku di sekolah, misalnya
pada kurikulum 2013, yaitu menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikannya. Yang kedelapan, pendekatan pembelajaran proses, yaitu di mana guru memberikan sebuah kebebasan kepada siswa untuk mengamati penemuan atau penyusunan konsep tertentu. Siswa akan melakukan percobaan, ilustrasi, kemudian menyusun hipotesa. Dengan menggunakan pendekatan dalam pembelajaran yang tepat, siswa diharap dapat menemukan dan melatih potensi yang dimilikinya secara optimal. Terus selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat beberapa strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Beberapa contoh model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran secara langsung, yaitu merupakan model pembelajaran di mana seorang guru mentransformasikan informasi atau keterampilannya secara langsung kepada siswanya. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Merupakan model pembelajaran yang pendekatan pembelajarannya berdasarkan masalah autentik, sehingga siswa akan menyusun pengetahuannya sendiri dan menumbuh kembangkan keterampilannya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini yaitu di mana siswa akan belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Bisa dikatakan pembelajaran kooperatif ini berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan memaksimalkan kegiatan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Pada model ini pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses kegiatan belajar. Model pembelajaran ini menekankan pada aktivitas siswa dan menghasilkan suatu produk dengan menerapkan keterampilan yang mereka miliki. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Yang keenam yaitu model pembelajaran inquiry. Pada model pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang mana akan mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip belajar. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan tata cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh-contoh metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah
adalah metode di mana guru akan menjelaskan secara lisan dan langsung informasi dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua yaitu metode diskusi kelompok, yaitu metode yang menciptakan kegiatan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi di kelas. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan langsung dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian siswa akan memperagakannya di depan kelas. Metode ini dapat menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang sudah diamati dan dibahas di depan kelas. Yang kelima, metode tugas proyek. Pada metode ini, siswa akan melakukan riset, eksperimen, dan tidak jarang mereka harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang keenam, metode discovery, yaitu metode yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan atau konsep pembelajaran baru secara mandiri. Yang ketujuh, metode jigsaw. Metode belajar ini menghendaki siswa untuk belajar dengan kelompok. Guru akan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam suatu kelompok. Dan yang kedelapan yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran dirancang untuk mendorong siswa untuk melakukan peran tertentu ketika ingin memecahkan suatu permasalahan. Pada kesempatan ini, guru akan memberikan suatu kasus kepada siswa seperti tentang jembatan yang ambruk karena hujan deras. Maka yang harus dilakukan siswa yaitu membagi perannya yang mana berguna untuk membantu siswa menganalisis permasalahan yang sedang terjadi dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contoh strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi ekspositori, yaitu strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran di mana guru mempunyai peran mendominasi sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Proses penyampaian materi dalam strategi ini dilakukan secara lisan oleh seorang guru kepada siswanya dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Pada strategi ini, siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk dapat menemukan sendiri inti dari
pembelajaran atau pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan dapat diambil dari buku teks, peristiwa sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Yaitu strategi pembelajaran ini melibatkan sekelompok siswa terdiri dari 5 atau 6 siswa. Setiap kelompok mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama. Anggota kelompok yang lebih paham diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada anggota kelompok yang kurang mengerti dengan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, strategi afektif. Adalah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap positif siswa yang dapat dilakukan dengan cara menghadapkan siswa kepada situasi yang mengandung konflik atau problematis. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan diharapkan mampu menghubungkan dengan peristiwa atau permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Adalah strategi pembelajaran yang berfokus untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan implementasi dan penjabaran dari metode pembelajaran. Contoh teknik pembelajaran yaitu teknik ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.